Ke berapa kota sejak November diumumkan sebagai baca pres? Mungkin hampir 70-an ya, 70-an 60-an kota lebih, ya? 70-an kota. Yang bayarin siapa? Tergantung, Biayanya? mayoritas dari Nasdem. Ketika trip itu dilakukan ke berbagai kota, sebagian adalah kita sendiri. Yang kelilingnya itu darat, itu kita sendiri. Dan acara-acara yang dilakukan itu, Kak Uni, itu adalah acara yang hampir semua sifatnya desentralistik. Jadi ketika saya menyebut nama Nasdem, itu bukan berarti Nasdem Jakarta atau pusat ya? Atau pusat saja, tapi di daerah-daerah dan relawan-relawan daerah. Sekarang ini Kak Uni, relawan itu ada lebih dari 500 grup relawan yang semuanya tidak ada yang dibiayai dari Jakarta. Semua grup-grup relawan ini adalah swakarsa, swakarya, dan mereka self-funding gitu, di mana-mana. Itu yang membuat saya merasa ini adalah tanggung jawab yang tidak kecil. Yang harus saya emban. Termasuk Pak yang support dari Partai Demokrat dan PKS-nya gimana? Nah, memang Partai Demokrat, pakai PKS sama Demokrat itu, mereka sesudah deklarasi itu kan bulan puasa. Di bulan puasa itu, saya sempat bilang jangan sampai kita ada aktivitas politik dulu. Biarkan bulan puasa itu bulan yang tidak ada aktivitas. Jadi di bulan puasa praktis kemarin malah saya tirakat kemarin Kak Uni. Saya jalan. Oh iya, cerita. Saya tirakat. Nah, jadi dengan PKS dan Demokrat, insya Allah sesudah Lebaran ini akan banyak kegiatan. Dan Demokrat PKS sudah mengadakan aktivitas berkali-kali juga. Berkali-kali juga saya datang di Banten, saya datang di Jakarta sini, kemudian juga ada kemarin di Jawa Barat. Jadi Demokrat juga begitu. Demokrat tuh banyak bikin kegiatan. Jadi sesungguhnya semua sudah melakukan aktivitas. Politik itu kan soalnya mahal ya. Dan kita nggak melihat bahwa Kak Anies, waktu itu Pak Surya Paloh pas ketemu dengan para pemimpin redaksi bilang, saya mendukung Anies padahal dia nggak ada duitnya. Jadi makanya saya tanya siapa yang bayarin pas keliling ke 70 itu ya. Pertanyaan terakhir. Tapi saya gini Kak Uni, memang capres-capres dulu pada punya uang. Pak Jokowi juga tidak punya. Betul, kan? Tapi karena surveinya tinggi, kemudian banyak yang mensupport. Nah, Anda ngerasa bahwa survei Anda di di peringkat ketiga itu terus orang-orang yang biasanya menjadi donatur sponsor kampanye itu mungkin juga agak reluctant merasa gitu? Sebenarnya begini. Nah, kalau kita lihat masa itu ya, baik untuk membandingkan bukan survei setahun sebelum pemilu dengan survei 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 6 bulan sebelum pemilu. Ada periode di mana Pak Prabowo itu jauh lebih tinggi daripada Pak Jokowi. Di awal itu. Ada periode itu. Nah, karena itulah kita usahakan. Karena itu saya melihat ini sebenarnya masih terbuka. Yang penting, biarkan semua pelaku, baik pelaku politik, pelaku sosial, pelaku ekonomi, pelaku budaya, bebas menentukan pilihannya. Jangan sampai ada ancaman, you boleh dukung, tapi hanya dukung si A, si B, si C, si D ya, nggak boleh dukung yang ini ya. Nah itu yang jangan ada. Karena kalau ada begitu, maka tidak lagi ada kesetaraan kesempatan. Dan saya cukup optimis bahwa ikhtiar untuk perubahan ini itu banyak yang sepemahaman. Tapi mereka masih nunggu.